Iku modal sih aja bu, modal tak dulu. Ibu-ibu yang saya muliakan, ada orang dikasih tahu yang baik-baik dia tidak terima, disampaikan yang elok-elok dia nolak. Ada orang yang seperti itu. Apa sebabnya itu Pak Ustaz? Nanti yang mau kita sampaikan. Tersinggung, mohon maaf nih, tidak niat menyinggung. Malu lah, namanya juga ceramah. Ada tuh di sana. Asal saya datang, bapak tuh pulang. Soalnya setiap saya ceramah, bapak itu terus yang tersinggung. Lima terus kata doa. Aku sampai tapi itu sama banyak sih. Sampai dulu gini, tambah banci orang pokoknya saat di situ tahu dia ustadznya mana itu udah pulang langsung. Asal saya situ dia merasa tersinggung terus. Masih ini insya Allah lah sini. Tetap kita maafkan ya, tetap kita maafkan. Sini mungkin ada juga mungkin. Saya Ustaz nanti sore Ustaz Ivan aja, saya datang malaikatnya kok banyak hati. Nah, satu, mengapa orang menolak keberatan? Ini yang penyebab utamanya, nama penyebabnya itu merasa lebih. Merasa lebih. Lebihnya cuma dirasanya doang, dirasu-rasunya saja orangnya, soalnya tolak ya. Cuma karena merasa lebih. Nah ini yang membuat orang susah dikasih tahu. Yang pertama, merasa lebih tua. Dulu waktu masih muda. Dulu waktu masih muda, kita ceramah, bapak-bapak di situ cerita. Pesan kawan supaya tidak tersinggung, jangan tengok dia, arahkan ke yang lain. Kau usah tengok sama sekali. Kau tengok nanti mendidih pula, menggelegak pula. Asyik cerita bapak-bapak. Awak ceramah, kita cerita. Jenggot tak penting. Merasa lebih tua umurnya. Dan sadar Ustaz tu lain. Ini sebaiknya anak awak yang bungsu lah. Anggap jelas anak awak ngecek, senang main-main, sudah tahu cerita urusan awak. Tuh, menganggap memandangkan Pak ambokola tubuh. Alulai Ustaz yang bola tubuh. Alalai Ustaz ambola tubuh juga. Ambokola banyak makan asam jo garam. Makanya bapak tua tu ajo sakit mah jo tensi tinggi. Ayo, karena kebanyakan makan asam sama garam. Kan orang tua kan suka ngomong gitu, ambo kalau banyak makan asam garam, makanya cok kan ini mah darah tinggi. Orang begini ini susah nih. Karena dia merasa lebih tua, repot kasih nasihatnya, tak mau, tak main. Nah, diperhatikannya aja kita tidak merasa lebih. Lebihnya cuma dirasanya doang, dirasa-rasanya doang. Soalnya belum tak doang. Dan itu sering terjadi yang begitu. Lain cerita kalau enggak dengar, saking ketuaan umurnya,
Suara mic sudah gak kedengaran lagi. Masalahnya kalau gak kedengaran gak mungkin dia cerita di sini. Asik ngobrol, lama cerita, lupa cerita. Kalau parah. Nah, satu. Yang kedua, ibu-ibu yang saya muliakan, ada orang sulit menerima nasihat, menolak, dikasih tahu yang baik, agak keberatan dia, lantaran dia merasa lebih rancak fisiknya. Wah, aku bagi nasihat, bantu aku tidak selesai. Salah saya dulu berdoa, baru lagi orang nasihat apa tuh? Ibu ngasih nasihat ke artis, sulit artis itu menerima nasihat dari ibu. Katakanlah artis itu namanya MM namanya. Nah, langsung sampai ibu gaul terus dia tuh followernya tuh. Nama artis itu MM. Kalau saya sebut nanti viral pula sampai ke dia kacau beda. Tak mau dia nyimak. Nah, coba aku kasih nasihat. Mau dia. Tengoknya ibu dan nenek pula kasih nasihat. Nolak karena merasa fisiknya lebih bagus. Ada lagi Pak Ustaz, ada orang berat menerima nasihat lantaran dia merasa lebih kaya dari yang memberi nasihat ke dia. Sopir masih nasihat ke bosnya. Ambo sayang ke apa? Ambo sayang ke ibu. Tolong jangan ambo ngecek Pak, sekali itu dia bilang. Selama aku kan ambo jangan ngeceknya kata si bos. Ya tapi sekali kau agak lain Bapak, ambo ngecek serius. Kasihan ambo mencari ibu. Apa selingkuh? Ambo lo mantap. Kok apa tersinggung ambo dia tahu terserah apa. Ambo memberanikan diri sekali ku ngecek. Iko karaju salah Bapak. Kalau selingkuh dosa, elo-elo saya ngecek terus terang. Tidak berani Pak ngecek, ambo menyambung lidah Pak ngecek kayak gitu. Yang penting, marah dia. Kau kerja aja kerjaan kau. Jangan urus aku. Kalau masih ingin kerja sama aku. Karena si sopir ini orangnya lurus, oke, kalau begitu aku berhenti. Aku turun di sini, bos lanjut. Masih banyak yang lain. Rezeki tidak hanya ada di sini. Semua sudah digariskan. Tersenyumlah Bu. Semua sudah digariskan. Tersenyumlah. Tak perlu iri dengan rezeki orang. Yang kita punya aja nikmati. Jadi cari lagi orang, lagi awak cari. Itu tak lama mencari aja.
mencari lagi orang dulu lama baca ya, astagfirullah, leser. Sama suami gitu juga, jangan cari bini orang bini awak cari. Kata apa menjelek bini itu lah besar Ustaz. Astagfirullah, tidak boleh pakai bosan. Makanya suasana itu bikin hangat terus di rumah. Kalau angin tidak buat Ustaz, iya juga ya. Kalau ini angin ada kompor gas waktu juga Ustaz, iya juga ya. Kalau tidak api di luar, betul juga jawaban ibu. Tapi maksudnya bukan gitu, kehangatan, ceria. Semua udah digariskan, makanya ibu tersenyumlah. Tersenyum. Nah, ada yang begitu. Ada yang orang berduit, kita nggak berduit, lalu masih nasihat ke dia, nolak dia tuh, berat dia nerima, kau siap. Posisi kita jauh. Kamu tengok rumah aku, lantainya kaca 10 cm, apaan? Di bawah kolam ikan itu. Dibuatnya model istana Nabi Sulaiman. Menawar keramik biasanya. Itu repot tuh. Orang mau menerima kita padahal ngasih. Nah, apalagi orang susah dinasehati, berat menerima nasihat lantaran merasa ilmunya lebih banyak, lebih tinggi. Bukan tak boleh sekolah tinggi-tinggi anak ibu, silakan mantap. Tapi hati-hati, godaannya di situ. Setan godanya dari ilmunya. Nggak mau dia. Kenapa melengah-lengah? Kak Ustaz itu ceramah. Ustaz bukan sama Jawa, sama-sama S1 kan? Apalagi dia S2. Dia datang juga tapi melengah-lengah. Ditegur kawannya. Janganlah Kak Ustaz itu ceramah. Awak S2, yang S1. Diundang Ustaz yang S2, nya melengah juga. Kok melengah juga Kak? Itu Ustaznya S2, ya kan selevel apa? Diundang Ustaz yang S3, doktor, melengah juga sih. Kak, itu Ustaznya S3 tuh doktor. Kata si kakak, enak yang S1 kemarin. Pak, cari lawan aja tadi. Yang S1 kemarin lah yang enak. Terus mau lu apa gitu? Payah nih diberi nasihat. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, apa bedanya kita dengan iblis? Tolong jawab. Terus apa bedanya kita dengan Fir'aun? Terus apa bedanya kita dengan Qarun? Mencoba jawab. Beda apa sama? Sama rasanya enggak sih Pak Ustadz, cuma mirip. Iblis, jangankan apa jawab iblis ketika Allah bertanya ke dia. Kata Allah, mana'aka alla tasjuda il amartuk.
Apa hal yang membuat engkau berat sujud mengakui Adam lebih? Apa alasanmu keberatan saat aku suruh sujud mengakui Adam itu lebih? Ajawenya ana khairun min, gua lebih baik dari dia. Itu jawab iblis. Nampak merasa lebih, gua lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Gua engkau ciptakan dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Dia merasa fisiknya lebih baik. Unsur api lebih mulia dari tanah. Tanah itu kumuh, diinjak-injak orang. Ibu-ibu yang saya muliakan, itu iblis tuh. Jadi kalau ada orang merasa fisiknya lebih baik dari orang lain, atas angkuh, atas sombong, atas menolak kebenaran, karena yang memberi tahu yang elok itu orang yang fisiknya di bawah dia. Ini dia bukan iblis. Ingat, dia bukan iblis, tapi menurunkan sifat iblis. Mudah-mudahan bukan kita. Apa yang dibanggakan dari fisik ibu-ibu dulu dulu. Ambo sobok juga kawan-kawan ngomong tuh karena ada acara reuni dulu gagah ini. Sakitlah, garis tangan tadi dulu waktu sekolah tapi pas bersobok malah kita bersyukur. Gak usah sombong lah, besok dari tangan ke tangan. Ibu tahu mengapa ibu disebut rancak? Karena Allah memberi, kebetulan saja nih Allah beri ibu kulit dan daging yang bagus. Coba ibu tak mau kulit, tak berdaging. We are the bones. Kita hanyalah tengkorak, tulang belulang. Nah, coba sekarang ibu tarik nafas dalam, ibu pejamkan mata, lalu ibu tengok ke kanan, buka mata ibu, lihat teman ibu di kanan atau di kiri, tanpa tulang, tanpa daging, tanpa kulit itu jadi dia rancang natural. Tarik nafas dalam-dalam, tengok ke kiri, buka, stop dulu, orang rancang, karena itulah daging itu. Ibu-ibu yang saya muliakan, itu si iblis. Cuma iblis ini dia tahu yang menciptakan dia Allah, sadar dia. Itu beda di Jawa. Tahu apa lagi lu kurang ajar ya? Tak pakai sadar.
Sekurang ajarnya iblis, dia tahu dia diciptakan Allah. Kurang ajarnya iblis itu sejak kita ini diadakan, sejak Adam dicipta, itu membuatnya kurang ajar. Kalau ada kan ya iblis itu malah taat sekali, ahli ibadah. Sejak Adam muncul, datang sombong. Gua lebih baik dari dia, ya Allah. Dia nggak ada apa-apanya. Beranglah Allah. Yang boleh sombong itu Allah. Sombong itu pakaianku, jangan dipakai. Itu mengambil sifat Allah, mana Allah. Tak usah sombong-sombong, biasa-biasa aja lah. Itu iblis. Nah, lalu apa bedanya kita dengan Korun? Ibu-ibu jangan tanya kayanya Korun. Walaupun para ahli mengatakan sebelum dia ada lagi yang lebih kaya. Tapi kayanya Korun bukan kaleng-kaleng. Ibu punya tanah di Kubang Raya, arah Jalan Bupati. Nah, tanah itu cukup luas. Cuma terdengar desas-desus. Nah, nanti diambil orang tanah ibu, bikinlah batasnya, buatlah pari. Maka ibu sewa eskavator. Tuh kerokan tuh ibu sewa sendok besar. Nah, ternyata di kerokan garis terakhir, paret terakhir, takalwa peti. Saya baca peti karena kita pakai bahasa Eropa. Peti. Nah, ternyata ketika dibuka isinya ame, perak, permata. Bertanya saya ke ibu, hartosiatu. Harta siapa, Bu? Nah, nampak tuh ibu jujur kan? Harta siapa, Bu? Harta kamu. Terbayang tak oleh ibu? Korun ditanam di Mesir sana, keluar di Kubang Raya hartanya. Terbayang tak kayanya tuh? Saking kayanya dia. Datang Musa sesuai perintah. Kau datangi Korun, kau minta ia keluarkan zakat. Datanglah. Kata Nabi Musa, aku kemari disuruh Allah. Terus Allah suruh engkau keluarkan zakat dari harta ini. Apa jawab Korun? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua yang ada ini, milikku ini karena kepintaranku, lantaran
kecerdasanku. Gua susah-susah, gua payah-payah, gua peras keringat, gua banting tulang, gua kumpulkan harta ini, gua onggok, gua simpan. Nah, lu datang minta, gua yang capek, lu minta. Apa kata Qarun kepada Nabi Musa? Itu namanya enak di elu, kagak enak di gua. Lama dewalang saja, ambona susah-susah. Kata Nabi Musa, terserah elu. Gua kan disuruh Allah buat nyampein ini. Nah, gua nggak sampein. Kalau lu mau, lu kerjain, lu nolak, terserah lu. Itu urusan lu dengan Allah. Saya kasih Abi, Harantonyo Abi, Joinyo Abi, semua pengikutnya Abi, rukonya Abi, rumah petanya Abi, kadai Abi, satu Abi. Habis sombong, merasa lebih kaya, merasa lebih banyak ilmu. Ada nggak orang begitu? Ada. Dia bukan Qarun, tapi menurunkan sifat Qarun. Caronyo mencari awak beda tuh, gaya dia mandang. Nah, biasa-biasa aja lah. Jangan berubah saat siapapun datang ke rumah kita. Katakan kita cecaknya orang kayu begitu. Datang biasa aja, gayanya, mimiknya, air mukanya sama aja. Bu Enti, silakan Bu, karena masuk. 2 jam sudah itu si Italo diboleh. Kita silakan Pak. Mau duduk di mana? Di sini, apa di tengah, apa di sana? Beda ya? Ya beda-beda makanannya aja. Ini makanan luar. Kalau mau suka makan luar, sini duduk. Ini makanan lokal. Lokal mana nih? Ini lokal Panang. Lokal Panang. Ya kalau di Bangka itu tidak masuk. Goreng pisang di dekat Batak tuh lokal. Nah, ini di sini, nah itu campur. Nah, ada berubah. Itu baru orang yang rendah hati. Datang siapapun kawan yang datang ke rumahnya sama aja gayanya, ada beda. Cipika-cipiki. Kalau yang datang tua dari dia jadi salim, ciumnya tangannya, silakan Bu. Tidak ada berubah. Iko yang tak bentang-bentang latih ilmu, apa salam inyo, tangannya dia, mukonya buang, dan cariannya apa? Ambo paling beda apa deh? Musim taat sampai jadi. Begitu kan dia nengok situ, gitu kan juga. Kadang saya tidur langsung di situ, tengok saya Pak. Ustaznya udah datang belum? Acara hari besar. Itu Pak baru datang. Mana tuh jalan kaki? Kamu sambut. Suruhnya petugas masjid yang menyambut karena ustaznya jalan kaki. Ustaz udah datang, udah Pak tuh yang pakai pajero tuh. Kamu sini aja biar bapak yang depan. Karena ustaznya pakai pajero. Nah, mau tuh ustaz itu kalau ada buka pintunya, saya situ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya kata ya, saya nunggu bapak jemput saya.
beda perlakuan. Nah boleh gitu, biasa aja. Apa bedanya kita dengan Fir'aun? Apa kata Fir'aun? Wa qala Fir'aun, ya ayyuhal malak, wahai para pembesar istana, duhai para petinggi, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu, rasa-rasa aku enggak ada lagi Tuhan yang lain buat kalian selain aku. Sampai-sampai Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Itu puncak kesombongan. Lagi anteng, iblis aja geleng-geleng melihat Fir'aun. Ini ada kisah, tapi kisah ini tidak usah dipercaya ya. Ini kisah Israiliyat. Tapi lama udah nggak ceritanya. Datanglah iblis ke kamar Fir'aun, diketok, sepada, kok baru kalah lo? Mulai terlayang, duduk aja, sialah orang yang kurang aja, tak tahu nyonan kalah lo kok, rajo Tuhan. Nah, siapa ya? Gua pun silis. Masuk aja lah. Masuk. Apa cerita? Nggak ada, gua cuma nyampein satu kalimat aja. Gua salut ya lu. Pun sang kurang aja nyo ampun tak pernah mengatuan diri yang Tuhan, tapi memang hebat lah, salut dan doa ya. Tidak perlu lagi digoda-goda, orang udah sesatnya lebih gawat lagi, lebih pula dari iblis. Iblis kurang ajarnya dia tahu dia itu ciptaan Allah. Fir'aun sampai lupa diri. Kenapa Fir'aun merasa lebih sombong, tak mau menerima Musa, tak mau menerima Harun, memberi nasihat, menyampaikan yang benar, karena dia merasa lebih tinggi jabatan. Hati-hati yang jabatannya tinggi atau suaminya pejabat, suami ibu lurah, ibu dipanggil apa? Betul bu? Suami ibu RW, ibu dipanggil apa? Padahal yang RW suaminya. Suami ibu wali kota, ibu dipanggil apa? Nah, ibu wali kota, ibu wali. Betul. Dan lakinya wali kota. Tapi kalau ibu yang camat, ibu camat, suami ibu dipanggil apa? Enggak kan? Tetap dia Pak Andri, Pak Zul, Pak Am, Pak Hasan, Pak Ujang. Dan ada berubah-ubah. Ibu wali kota. Nah, suami ibu tidak dipanggil orang Pak Wali, tetap aja Pak Eno, Pak Usin, Pak Jun. Bu jamnya ada? Nah ya, jadi sampai ke beraknya. Nah ini ada warga ya sini, berkuat sampai ke Ustaz. Boleh kita ketawa aja. Nah, tapi ketika Pak Jum sebagai RT, Bu Jum, nah Bu RT kan,
Bu RT itu mana? Lalu yang RT suaminya. Empat, hati tinggi jabatan, nanti susah dari mana sehat. Bukan tak boleh, bagus. Tinggi jabatan, jabatan yang tinggi itu jadikan sarana untuk mendekatkan bawahan-bawahan kita kepada Allah. Itu bukan malah sombong. Banyak harta awak, jadikan harta itu alat untuk dekat ke Allah. Ibu yakin ibu banyak duit, ibu banyak harta sekarang, ibu masuk surga? Tanya orang kok. Supaya kita sadar, coba dengar-dengar kisah ustaz-ustaz yang suka berkisah-kisah tentang kedermawanan para sahabat. Coba deh. Saya suka tuh dengarkan, apalagi cerita dermawannya Uthman. Itu saya ulang-ulang terus tuh. Asal bolang pun nangis, asal bolang pun nangis. Awak boleh masuk surga bola. Taswin dah toh. Apa warna kelebihan apa? Uthman bin Affan sekali duduk saja dia berulang-ulang nyumbang. Sudah Uthman, bagus kata Rasul. Ada lagi yang mau nyumbang? Tagaknya balik. Sudah Uthman, terima kasih ya. Bagus. Ada lagi yang lain? Tagaknya balik. Uthman dia baru. Abu Bakar tengok. Pas bawa piti banyak. Aiko sumbangan aku. Tuana nanti kalian untuk keluarga Allah dan Rasul. Bukan semua harta waktu itu ya yang tak bawa yang aku tak bawa. Itu dia letakkan. Iko orang Rasul lebihkan. Awak kadang pintu toilet tangga tidak berpeluang. Ada kemarin masjid marah saya jadi ceramah. Ada yang berduit kan saya bilang itu pintu WC masjid itu tolong tanggal 1 itu saya bilang ada yang bolong. Ambo pas lo ditangkap yang bolong itu, foto itu satu tangan. Ambo kan satu tangan terus serius. Foto itu kata nak grendel, Ustaz tujuh satu tangan tuh baca orangnya Ustaz mengunci pintu, kaki bola tak situ. Kalau ibu tetap membuang mata situ, parah. Coba lah, harta jadikan alat untuk dekat ke Allah. Ibu setiap tahun umroh, setiap tahun umroh. Nah, kawan-kawan selama ini sebanyak ini kok tak diajak ketika ini. Tahun kok janu. Atau mungkin sekali 6 bulan, kalau banyak KTP janu digilir semua. Paspor ada? Tidak ada. Kak, urus paspor. Kenapa Kak? Kita umroh ya, Pak. Pokoknya umroh. Besok yang lain lagi sana. Ada di situ, perumahan situ. Itu bukan umroh ya. Digelirnya ibu-ibu tetangganya itu. Kali ibu ini dibawanya keluar. Ibu itu suka jajan. Beli pakaian, pokoknya jajan lah. Kalau beli pakaian nanti dibelikannya kawannya. Situ dekat kita juga. Ibu ini besok ibu yang ini pula digilirnya tetangga dia aja. So, ibu itu besok yang sini, besok yang sini digilirnya pokoknya. Kalau beli makanan, yuk sana yuk. Temenin aku.
karena dikasihnya. Pilihan itu. Kayak kemarin tuh pakaian. Beruntung tuh yang menemani dia dapat pakaian. Pilih dia katanya. Itu habis hartanya Pak Ustaz, tak nambah terus. Nah, awak masalahnya nih. Jadi kelebihan yang kita miliki ini jadikan sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah. Ada yang dibimbangkan di hati, Bu? Kalau ada silakan.